memperkenalkan Remote Worker Indonesia, pertama dan satu-satunya bootcamp dengan fokus utama membuat kamu bekerja dari rumah bergaji dolar, dan itu hanya bisa kamu lakukan dengan menjadi pekerja remote. Nah, ingin gajimu 30 juta per bulan, bisa banget. Itu bahkan kamu dapatkan dengan tetap bekerja secara nyaman dari rumahmu sendiri, di desa atau kota kelahiran. Kamu gak perlu mengikut ke Jakarta seperti mimpi ya. Percayalah, kami tahu, tapi ini true story. Remote Worker Indonesia, make Indonesia world number one remote worker provider. See you soon. See you soon. Right, teman-teman, kita coba dulu. Saya lama nggak nge-podcast. Oke, sepertinya semua benar. Oke, maafkan kenarsisan saya. Oke, teman-teman. Jadi sekitar, saya malah lupa, mungkin 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang lalu saya didapuk oleh Disbudpar Dinas Kebudayaan Pariwisata Bandung untuk menjadi juri di suatu event hackathon yang disebut dengan Hackathon. Hackathon itu virtual hackathon. Di virtual hackathon ini peserta hackathon diminta untuk membuat aplikasi sesuai dengan temanya. Temanya kalau nggak salah saya tentang bagaimana meningkatkan UMKM masyarakat di dalam kondisi COVID. Nah, jadi harapannya dengan hackathon ini akan tercipta suatu produk yang punya efek untuk membantu masyarakat tetap mempunyai kreativitas atau jalur ekonomi dengan kondisi corona. Nah, yang menarik dari yang saya ampu sebagai hackathon ini adalah saya jadi terkenang awal-awal saya ikut hackathon. Jadi awal-awal saya ikut hackathon itu malah rada seru ya. Jadi sebenarnya saya nggak suka banget sih ikut hackathon itu. Hanya saja saya ikut hackathon tuh karena Mas Ainun Najib sih. Jadi Mas Ainun Najib yang kawal pemilu itu temenan di Facebook kan, udah lama temenan di Facebook, bukan yang MH ya, yang ini. Mas Ainun Najib yang ini. Jadi Mas Ainun mengadakan suatu hackathon yang sifatnya nasional dari seluruh Indonesia dan juga ekspat di Indonesia, di luar negeri, untuk nggarap sesuatu yang berguna untuk bangsa. Nah, kemudian saya dijawabri oleh Mas Ainun untuk ikut hackathon. Saat itu hackathon tahun, saya lupa, mungkin 2015 itu yang keberapa ya? Hackathon itu 1 dan 2. Saya ikut hackathon yang pertama. Nah, ingat banget ya, hackathon yang pertama. Hackathon itu jadi yang pertama ini saya jadi pesertanya dan nggak bersama-sama dengan teman, kalau nggak usah 5 orang dari Jogja berangkat. Hackathon itu di sana kita saat itu belum corona ya, jadi di hackathon itu kita nggak diminta, kalau nggak salah 24 jam kali 2 nggarap aplikasi di weekend. Seru sih karena kita di weekend, karena hackathonnya itu disupport oleh kantor staf presiden, jadi kita datang dulu, tinggalnya di tempatnya Pak Menkominfo, Pak Tifatul Sembiring ya kalau nggak salah saat itu. Kita nginap dulu sebentar, kemudian kita berangkat ke gedungnya, saya lupa namanya, kemudian coding 24 jam kali 2. Nah, kalau nanya hasilnya gagal, dalam konteks menang apa enggak, masa kok menang 10 besar apa enggak, sama sekali nggak menang. Sama sekali nggak menang. Kalau untuk secara hasil nggak ada hasilnya sama sekali. Saya dalam konteks berhasil dalam menang ini ya, dalam konteks menang atau enggak untuk hackathon, sama sekali nggak menang. Jadi malah kalau secara rating mungkin saya sepertiga yang bawah atau 10 yang bawah deh, 10% yang bawah. Jadi jauh banget hasilnya. Nah, di sana perasaan yang saya rasakan pertama kali adalah dengan mengikuti hackathon itu kamu akan benar-benar meluangkan waktumu untuk belajar, upgrade skill.
benar-benar meluangkan waktumu untuk upgrade skill. Jadi misalnya kalian ini kan fokus di remote work Indonesia itu adalah untuk kalian nembus remote work kan, itu pasti. Untuk kalian nembus remote work. Nah, di hackathon itu yang mana aja, pasti kamu akan fokus untuk coding, upgrade skillmu. Jadi, kalau kamu saat ikutin hackathon, motivasi pertama yang kamu bawa adalah jangan pernah berpikir motivasi untuk menang. Karena kalau kemudian kamu nggak menang, kamu akan nggak ngikutin hackathon lagi. Tapi motivasi utama untuk ikut hackathon adalah upgrade skill, ngeluangin waktu untuk belajar. Ngeluangin waktu untuk belajar. Nah, itu bagus banget. Maka kalau nanti kamu nggak jadi juara satu pun, tidak menang tahap selanjutnya sekalipun, maka kamu akan tetap senang. Kenapa? Karena tujuanmu sudah tercapai, karena kamu benar-benar meluangkan waktu untuk belajar secara sempurna. Nah, itu yang jadi pokok pembahasan utama di podcast ini adalah kalau ikut hackathon, fokuskan untuk belajar. Kalau kamu cuma benar-benar fokus untuk menang, mungkin kamu sudah ikut pun nggak akan mau. Kenapa? Karena mikirin, aku ide aja nggak punya, kemudian skill aja belum banyak. Masa kompetisi sama orang seluruh Indonesia yang bahkan mereka mungkin disupport oleh sudah jadi bentuk startup yang sudah punya produk yang jadi atau setengah jadi, kemudian dilombakan di dalam hackathon. Kamu pasti gagal banget, itu udah pasti. Karena ya gimana lagi, ya kan? Tapi jangan pernah merasa mundur. Langsung aja, pokoknya fokusnya untuk meluangkan waktu untuk belajar. Nah, kegagalan saya yang pertama ini, kemudian efeknya apa? Efeknya kemudian karena saya tahu saya menikmati banget suasana hackathon 24 jam kali 2 coding itu, kemudian saya ikut hackathon yang selanjutnya, Edu Hackathon. Saya lupa tahun berapa ini ya. Mungkin EduHack ya, benar, yang EduHack. Edu Hackathon diadakan di Jakarta. Saya berangkat sama teman berdua aja. Lupa saya. Berangkat berdua aja ikut hackathon. Sama juga 24 jam. Nah, di sini menarik. Kalau di hackathon Merdeka, sebenarnya saya nggak punya konsep mau ngapain. Pokoknya udah garap aja. Saya malah lupa saat itu garap apa ya. Semacam messenger untuk fiktif banget lah pokoknya saat itu temanya. Tapi kemudian saya dalam mengikuti hackathon itu, saya melihat tema-tema yang muncul dan kemudian saya sadar bahwasanya yang saya sukai itulah adalah produk yang berhubungan dengan pendidikan. Oke, karena berhubungan dengan pendidikan, kemudian di Edu Hackathon selanjutnya, saya lupa tahun berapa, mungkin 2017 atau 2016 ya kalau nggak salah ya. Atau malah mungkin tahun yang sama. Di tahun yang sama itu saya ikut Edu Hackathon dan sudah punya minat untuk hanya mengembangkan hackathon yang bersifat mengembangkan produk yang bersifat pendidikan. Nah, di sini saya ikut dengan berdua. Saat itu saya ngebangun aplikasi bertiga kayaknya. Membangun aplikasi yang berkaitan dengan pendidikan. Tujuannya adalah agar menghubungkan antara siswa, orang tua dan guru untuk bersama-sama membimbing anak meraih prestasi. Kalau nggak salah saya dulu ngebuat tipenya tuh sayang juara deh. Sayang juara. Ada nggak ya? Sudah ya. Pokoknya intinya itu. Nah, tanpa sadar konsep produk yang di Edu Hackathon itu saya kembangkan sampai sekarang menjadi Remote Worker Indonesia atau WizKid Indonesia. Nah, jadi teman-teman, kalau kamu ngikutin hackathon yang mana aja, pastikan bahwasanya kamu mengikutinya dalam konteks menikmati prosesnya. Nah, menikmati prosesnya. Oke, di sini saya juga gagal lagi. Sudah 2 hari coding ya, 2 hari 2 malam coding, udah pilek-pilek karena saya juga nggak terlalu kuat untuk jaga kondisi badan. Tapi kemudian selesai hackathon itu terbentuk visi untuk terus fokus mengembangkan platform pendidikan atau berkutat di proses pendidikan anak-anak dan usia pelajar sampai sekarang menjadi profesional, agar pendidikannya itu enggak cuman hanya pendidikan semata, tapi benar-benar tercapai menghasilkan sesuatu produk. Contoh maksudnya seperti ini. Kalau kamu kuliah dalam konteks cuma dapat ijazah, sayang banget. Tapi gimana kalau ada suatu pola pendidikan di kampus di mana yang diajarkan itu langsung menghasilkan jembatan
agar antara pendidikan dan profesional atau dunia kerja itu gapnya seminimal mungkin, atau kalau bisa nggak ada gap sama sekali ya. Kalau memang mau dibuat nggak ada gap sama sekali itu bagus. Nah, di Edu Hackathon ini saya gagal. Kalau nggak salah malah aplikasinya itu nggak running deh. Jadi saat dites sama juri nggak running. Itu nggak apa-apa. Nah, kemudian tapi setelah di educator ini gagal, kemudian saya fokus mulai ngebangun platform pendidikan dulu namanya Python Enthusiast, sekarang menjadi Remote Worker ID, dan juga ada WizKid ID. Nah, di sini kemudian jadi kalau kamu pengen tahu hasil dari hackathon itu adalah dua platform ini, Remote Worker ID dan WizKid ID. Kesimpulannya, kalau kamu pengen tahu kesimpulannya, kalau kamu pengen tahu apa sih efek dari hackathon di saya pribadi, efeknya adalah saya jadi punya produk. Meskipun saat itu gagal ya, bahkan karena memang waktunya nggak ada dan ide itu baru muncul di sana, maka ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting saat kamu kerjakan, kamu benar-benar punya visi akan produk yang kamu bangun di masa depan. Nah, manfaatkan waktu 2 hari itu untuk ngebangun visimu. Nah, di tahun 2018 ternyata saya dapat informasi ada hackathon yang diadakan Facebook. Saya ikut sekitar 3 minggu sebelum submisi, kemudian disubmit dan akhirnya malah jadi juara 1 WizKid World. Jadi bayangkan ya, 2 kali ikut hackathon skala nasional gagal, bahkan nggak masuk tahap kedua sekalipun. Tahap pertama langsung gagal, tapi kemudian di hackathon ketiga saya biasa jadi juara 1 untuk tingkat Asia Pasifik, first place. Jadi dapat sekitar berapa dolar saya lupa. Ya untuk dapat lah lumayan lah untuk beli kalau mau haji bisa itu. Nah, oke. Kemudian di sini saya dapat jadi juara 1 tingkat Asia Pasifik dengan produk yang saya buat. Hackathon ini produk ini dibangun 3 minggu. Kemudian di hari terakhir submisi, saya dan teman-teman SMK 2 Subang yang saat itu sedang ada PKL di lokasi saya, kita fokus buat produk ini. Akhirnya jadi juara 1 tingkat Asia Pasifik. Dan itu apa? Itu membahayakan banget. Jadi kalau kamu bilang, kan mungkin kalau kamu sering dengar kata-kata ya, kalau kamu berusaha, nikmati usahanya, kalau gagal jangan menyerah. Itu bukan kata-kata kiasan yang nggak ada artinya loh. Itu benar-benar terjadi ke saya. Jadi bayangkan kalau di saat hackathon Merdeka yang pertama saya berhenti ikut hackathon, maka atau di hackathon yang kedua gagal 2 kali saya berhenti ikut hackathon, nah maka nggak akan ada nih hackathon yang ketiga yang di mana saya jadi juara 1, ya kan? Nah, lakukan hal seperti ini di hackathonmu. Kalau kamu cuman mikir hackathon menang saat itu aja, sayang banget. Karena ya pasti kemungkinan kamu pasti akan gagal. Kenapa? Karena persaingannya banyak. Tapi nikmatin aja prosesnya terus. Bahkan kalau pada akhirnya kamu nggak pernah menang sama sekalipun, tahap kedua sekalipun, that's fine. Kenapa? Kamu sudah meluangkan waktu untuk kerja, belajar, upgrade skill di mana teman-temanmu yang sama, mereka sedang tidur-tiduran, ya kan? Atau malah main-main yang nggak ada artinya. Nah, itu. Tapi kalau kamu mau berhasil di hackathon, ada beberapa tips yang bisa saya sampaikan. Tip pertamamu kalau kamu pengen tip pertamamu adalah cari teknologi, cari topik yang impactnya luas. Jadi pertama kali kalau kamu pengen menang hackathon, cari topik yang impactnya luas. Impactnya luas itu apa? Jadi misalnya kamu ngebuat aplikasi nih, aplikasi misalnya gini, kamu buat aplikasi e-commerce untuk pasar di kota Lumajang misalnya. Nah, kan kecil banget kan. Kalau kamu cuma membuat seperti itu, topiknya berarti ya yang dapat manfaatnya hanya orang-orang yang ada di Lumajang. Tapi kalau kamu
twist sedikit pivotnya, kamu rubah sedikit perspektifnya, kamu buat aja e-commerce untuk Indonesia misalnya. Nah itu kan gede banget. Nah kamu tinggal main-main di bidang kamu tinggal ngepastikan bahwasanya kamu tidak berkompetisi dengan produk yang sudah ada. Kalau kemarin tuh ada di hackathon kemarin di Bandung, yang diadakan di Bandung kemarin, itu ada beberapa yang tentang e-commerce ya. Tapi yang saya selalu garis bawahi, kalau kita mau e-commerce kita nggak akan pernah menang deh. Karena yang sudah menang itu Tokopedia dan Bukalapak, dan e-commerce itu berarti masalah bakar duit. Jadi kalau kamu mengambil topik yang sifatnya e-commerce, sebaiknya cari yang lain aja, jangan e-commerce. Karena e-commerce tuh udah kayak seperti sosial media tuh menang Facebook, kita nggak usah buat lagi sosial media yang baru. Nah, cari yang lain, pasti ada. Nah, kemudian cari topik yang impact-nya luas. Itu pasti menjadi kriteria pertama yang dijadikan kriteria untuk penjurian. Nah, kedua, untuk teknologi bebas. Untuk teknologi itu bebas. Kamu bebas menggunakan teknologi apa aja. Nggak usah berpikir harus menggunakan teknologi yang hype. Misalnya sekarang lagi yang hype itu mungkin Rust ya, Rust atau mungkin Python. Aku pakai teknologi ini supaya menang. Nggak, teknologi itu nggak penting-penting amat. Kecuali memang hackathonnya disediakan oleh penyelenggaranya minta kamu menggunakan teknologi itu. Misalnya kalau penyelenggara Facebook ya tentunya kamu menggunakan teknologi Facebook, jangan AWS ya kan, itu pasti. Nah, tips yang selanjutnya kalau kamu pengen punya peluang menang di suatu hackathon, itu adalah saat pitching gunakan desain yang bagus. Jadi di suatu hackathon itu ada istilah yang disebut dengan pitch. Jadi pitch itu kamu menyampaikan idemu, dan menyampaikan ide ini kamu nggak boleh menggunakan kata-kata yang panjang, juga waktunya terbatas. Jadi kadang-kadang sih yang di bagian hackathon yang paling kerasa itu adalah hackathon itu kebanyakan developernya aja, programmernya aja, desainernya nggak ada. Ada orang yang produknya nggak ada. Jadi semuanya programmer Python atau programmer Vue.js, tapi nggak ada orang yang desain. Nah, ini sayang banget. Padahal kenapa? Karena kalau kamu bisa menyajikan idemu dengan ilustrasi yang bagus, itu akan jadi nilai tambah. Kenapa? Karena kan juri itu berhadapan dengan begitu banyak kontestan ya, dengan begitu banyak kontestan. Kalau kamu bisa menyajikan suatu ide dengan cepat dan bagus, itu akan nyangkut di benaknya juri, sehingga juri akan bisa punya perhatian ke idemu. Nah, itu satu. Tapi sekali lagi, kalau topiknya impactnya nggak luas ya, kamu ngebuat ilustrasi yang sebagus apapun ya hasilnya nggak bagus juga. Jadi pertama tetap bagian topik yang impactnya luas itu penting. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, kalau kamu pengen dinilai bagus di saat hackathon, yang keempat adalah saat pengembangan aplikasi, mulainya itu jangan codingnya, tapi mulailah dengan prototipenya. Prototipe itu kamu bisa pakai dua produk. Kalau nggak Marvel App, kamu bisa pakai Figma. Nah, jadi di satu hackathon itu biasanya kadang-kadang ya, karena kebanyakan programmer aja, kemudian programmer ini lupa bahwasanya yang penting dari suatu produk itu adalah bisa menarik tampilannya, menarik pemakai umum dulu. Oke, tampilannya menarik pemakai umum dulu. Jadi kalau kamu mulai coding, jangan langsung kalau kamu mulai aplikasi di suatu hackathon, jangan langsung mulai dengan codingnya, tapi mulai dengan prototipe interface-nya. Misalnya kalau yang sering dipakai itu Figma. Di Figma itu kamu ngerancang dulu tampilannya, kemudian kamu ngerancang layar-layarnya, dan juga kamu ngerancang agar aplikasi itu bisa dicoba meskipun aplikasi itu belum jadi. Itu sudah lumayan banget, itu nilai plus banget loh. Kalau dengan ini aja, meskipun aplikasimu belum jadi, kamu pasti akan seenggaknya masuk ke tahap selanjutnya.
Jadi tahap kualifikasi yang selanjutnya kamu pasti masuk deh. Nah, kenapa? Karena aplikasimu kelihatan interaksinya meskipun masih dummy. Itu nggak apa-apa. Yang penting kalau masih dummy nggak apa-apa. Yang penting aplikasimu bisa diklik. Jadi kan kalau kamu pakai Marvel App, teman-teman silakan lihat nyimak Marvel App. Kalau kamu pakai Marvel App, aplikasimu itu aplikasi mobile, misalnya ada aplikasi web, itu benar-benar seakan-akan sudah jadi loh. Akan jadi aplikasi mobile yang bisa diklik, bisa dimainin, bisa dilihat interaksinya, semua tombol bisa diklik, tapi backendnya nggak ada. Nah, itu sudah dilepas banget. Kenapa? Bahkan kalau ini bisa kamu submit ke dewan juri saat penjurian, dia bisa main-mainin sama aplikasimu meskipun belum jadi. Dewan juri akan langsung bisa melihat skala impact yang dihasilkan oleh aplikasimu jika aplikasimu itu sudah berjalan. Nah, itu kan menarik. Codingnya belum ada, tapi UI UX-nya udah jalan. Itu sudah nilai plus banget. Itu udah bagus banget. Nah, tentunya yang selanjutnya devnya itu untuk devnya functional. Jadi kita kalau ngebangun aplikasi yang untuk hackathon jangan langsung menerapkan semua best practice pengembangan aplikasi profesional. Misalnya kamu ngembangkan aplikasi hackathon itu pakai unit testing dulu ya, unit testing, kemudian ada unit testing, ada integration testing, validasinya sempurna. Itu nggak perlu, itu kamu skip aja. Itu bagus, itu wajib untuk pengembangan aplikasi profesional atau di perusahaan. Tapi kalau kamu lakukan itu di hackathon, nanti waktumu terbuang. Oke, jadi langsung kamu cutting corner aja. Kamu punya utang banyak di bagian teknologi, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Karena kamu mengajar fungsionalnya berhasil dulu. Fungsinya udah berhasil, baru kapan-kapan dikerjain. Kalau nanti aplikasi emang diseriusin sama investor, baru kamu kerjain yang hutang-hutang teknologimu tadi. Tapi saat hackathon, pastikan fungsi utama dari aplikasimu berjalan terlebih dahulu. Nah, terakhir, ada tip yang terakhir itu adalah bagian presentasi. Nilai utama dari presentasi itu adalah kamu harus bisa mempresentasikan aplikasimu dalam waktu yang terbatas. Kadang hackathon itu bisa sampai puluhan peserta loh ya. Tapi kamu harus bisa mempresentasikan idemu dengan cepat. Caranya gimana? Berlatih. Kamu harus berlatih merekam presentasimu dengan slide dan kemudian kamu rekam timingnya. Kadang-kadang hackathon itu silakan presentasi dalam waktu 1 menit. Bayangkan 1 menit untuk nampilin ide dan aplikasi yang sudah kamu kerjain. Nah, itu kamu harus berlatih. Kamu nggak bisa dadakan aja. Kamu belum pernah berlatih, langsung dadakan presentasi di dewan juri tentang aplikasi yang sudah kamu kembangkan selama 2 kali 24 jam itu. Itu nggak akan berhasil. Kenapa? Karena kamu pasti akan tanpa sadar terlalu banyak menyampaikan ide-ide aplikasimu. Akhirnya 1 menit kamu belum bisa mengcover ide utamamu. Itu sayang banget. Nah, kenapa itu? Nah, kemudian artinya kalau kamu mengulang-ulang persiapan presentasimu, maka nanti begitu 1 menit, oh ternyata terlalu panjang, kamu cut lagi, kemudian kamu siapkan lagi slide yang lebih jelas, slide yang lebih bagus. Nah, kemudian saat kamu presentasikan tepat 1 menit, tapi 1 menit ini benar-benar bisa mengcover semua idemu dan bisa mengcover impact dari aplikasimu jika nanti benar-benar direalisasikan setelah hackathon. Itu yang menjadi utamanya. Nah, teman-teman, dengan konten seperti ini, dengan persiapan seperti ini, kita mau ada hackathon dari Facebook ya. Sebentar, semoga saya bisa nemuin ya. Mana ya? Teman-teman, saya sama teman-teman di Moroka Indonesia lagi berusaha untuk ngadain hackathon. Namanya itu wait. Hackathonnya Facebook itu menggunakan with.ai sepertinya nih NLP, Natural Language Processing, dan kemudian juga Spark AR untuk augmented reality. Kalian yang mendengar ini, coba diseriusin bagian Facebook Hackathon ini. Facebook Hackathon ini luar biasa. Kenapa? Karena
duitnya banyak. Nah, itu pertama, duitnya tuh banyak banget. Mungkin kamu menang aja bisa dapat 100 jutaan, 120, 130 juta. Kamu tahap pertama, tahap kedua menang, kamu bisa dapat 300 juta. Kan lumayan. Pertama, kalau kamu lolos, kamu bisa menang dalam konteks ngabisin waktu untuk belajar. Kedua, kalau kamu menang ya dalam konteks uang. Ketiga, berarti exposure. Nah, di Facebook Hackathon ini saya ngepromosikan, coba gabung aja. Linknya mana ya? Saya coba. Saya cari Hackathon Facebook. Ya, ini dia. Namanya Facebook Hackathon. Oke, ikut aja di F8 Facebook Hackathon, dan kalau kamu udah gabung nanti kita belajarin Spark AI dan with AI. Hadiahnya $100.000 in cash total ini ya. Nggak usah mikir hadiahnya dulu, pikirin aja waktu belajar yang bisa kamu pakai. Nah, itu dari saya. Dan kalau nanti kamu ikutin Facebook Hackathon ini, perhatikan 5 tip. Pertama, cari topik yang impact-nya luas. Kedua, tag-nya ikutin yang Spark AI atau with AI dari Facebook. Kedua, pitching gunakan desain yang bagus. Keempat, saat mulai pengembangan aplikasi, mulai dengan prototipe dulu agar jelas aplikasi yang mau kamu kembangkan. Kelima, mengembangkan aplikasinya fungsional aja, jangan lengkap karena nanti kamu waktumu habis. Dan terakhir, presentasi karena ini di Facebook itu hackathonnya sifatnya online, kamu bisa nyimak presentasinya via presentasi itu pasti via YouTube yang kamu upload. Contoh dari saya ini kemarin di Visit World, ini video presentasi yang bisa saya share, teman-teman bisa pelajari kira-kira seperti itulah cara ngembangin presentasinya. Seperti ini, jadi main motivation jelasin aplikasinya berjalan. Nah, ini menarik banget teman-teman. Kalau kamu sudah berhasil melakukan ini, kamu akan punya jejak digital. Oke. Contoh di sini Whiskeyboard itu ada di DevPost. Nah, kamu sudah punya jejak digital. Jejak digital ini berarti kamu tinggal munculin namamu aja, munculin nanti link-link ke perusahaanmu atau link-link ke brandmu. Nah, itu kamu akan jadi punya aset digital untuk profilmu. Right? Itu aja dari saya. Buka bulan puasa yang minggu kedua. Semoga bermanfaat dan jadikan ini masukanmu untuk menghabiskan waktu dengan lebih bermanfaat. Oke, good luck dan see you in the next podcast. Bye.